Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Noviana Chandra Pertiwi. Saya dari kelas BK 4A2 angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya atau pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro, Bantul. Dalam pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 ini, hasil yang saya dapatkan yaitu yang pertama, kultur sekolah. Kultur sekolah sendiri merupakan serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, dan tata aturan yang diinternalisasi warga sekolah. Kultur ini yang menjadi pembeda antara sekolah satu dengan sekolah lain. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Guru Pamong, SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro hadir untuk memfasilitasi siswa agar terbiasa dengan dunia industri. SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro sendiri merupakan sekolah kejuruan yang berbasis industri. Dikatakan berbasis industri karena SMK Muhammadiyah 1 memiliki 4 jurusan, yaitu yang pertama, jurusan teknik kendaraan ringan, kemudian yang kedua teknik sepeda motor, yang ketiga multimedia, yang keempat rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir yaitu teknik pengolahan hasil pertanian. Di dalam proses pembelajarannya, guru mengadopsi kultur perusahaan yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa untuk terbiasa dengan dunia industri. Ciri khas dari SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro ini yaitu adalah dibiasakan dengan dunia industri. Misalnya, ketika siswa akan melakukan praktik di laboratorium, maka siswa diwajibkan harus melewati garis hijau yang terhubung ke lab masing-masing. Hal ini dilakukan agar siswa tertib dan terbiasa dengan kondisi pabrik. Kemudian, struktur organisasi. Dalam sebuah organisasi, struktur itu sangatlah penting. Begitu pula di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Sebagai lembaga formal, struktur organisasi merupakan acuan bagi masing-masing elemen untuk bekerja sesuai dengan peranannya dan memperlancar jalannya pendidikan. Selanjutnya, tata kelola sekolah. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro, yaitu Bapak Widodo MPD, beliau menjelaskan bahwa untuk memiliki struktur yang jelas, kemudian alur koordinasi yang jelas, alur instruksi yang jelas, alur pembagian anggaran yang jelas, dan pembagian kerja yang jelas, maka untuk mewujudkannya yaitu dengan cara memilih orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi-posisi penting di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro yang dapat memimpin unit kerja dan mengelola sekolah. Untuk pengembangan mutu, penjaminan mutu sekolah, dan pengelolaan keuangan, setelah dipilih orang yang tepat, maka akan didiskusikan kembali kepada yayasan. Selain itu, SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro selalu rutin mengadakan rapat pertemuan dengan orang-orang yang sudah dipilih tadi. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib. Yang pertama yaitu penggunaan seragam sekolah. Seragam merupakan identitas sekolah. Begitu pula di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro, Bantul. Menurut informasi yang saya dapatkan dari guru bidang kesiswaan, dalam hal mengenakan seragam, peserta didik sudah diatur sedemikian rupa. Sebagaimana berikut ini. Untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, peserta didik wajib menggunakan atasan berwarna putih lengkap dengan bed, kemudian dengan bawahan untuk laki-laki celana yang standar berwarna abu-abu, kemudian untuk perempuan menggunakan rok berwarna abu-abu. Untuk perempuan diwajibkan mengenakan jilbab berwarna putih. Untuk sepatu sendiri, di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro menyesuaikan, namun diwajibkan untuk dominan yang berwarna hitam. Untuk hari Kamis, sesuai dengan anjuran dari pimpinan Muhammadiyah, diwajibkan menggunakan batik dari Muhammadiyah, kemudian dengan bawahan berwarna hitam polos. Untuk hari Jumat sendiri, untuk kelas 10 diwajibkan menggunakan seragam Hizbul Waton atau HW, kemudian untuk kelas 11 dan 12 diwajibkan menggunakan seragam batik seperti hari Kamis. Yang kedua yaitu keterlambatan. Siswa SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro dikatakan terlambat apabila sampai di sekolah pukul 7 lebih atau ketika gerbang dari arah utara dekat parkiran sudah ditutup. Untuk siswa yang terlambat lebih dari 15 menit akan diberi hukuman dari wakil kesiswaan untuk senam, kemudian sholat duha dan tadarus. Untuk siswa yang terlambat lebih dari 15 menit akan dipanggil oleh guru BK dan guru BK akan memanggil wali dari murid tersebut. Tata tertib khas yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro yaitu adalah pendidikan karakter Islam. Kegiatan ini dilakukan seperti halnya tadarus Al-Quran, menulis huruf Arab, kemudian sholat duha, dan juga sholat Jumat. Yang ketiga yaitu kendaraan pribadi. Peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro sangat dilarang menggunakan knalpot yang
gelombongan atau tidak standar dengan SNI. Kemudian peserta didik juga diwajibkan mengenakan helm saat akan sekolah dan pulang sekolah. Kegiatan seremonial formal di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro yang pertama yaitu pelaksanaan upacara bendera. Setiap hari Senin di setiap lembaga pendidikan atau umumnya sekolah pasti melaksanakan kegiatan upacara bendera sebelum kegiatan belajar dimulai. Upacara bendera sendiri wajib hukumnya bagi warga sekolah. Untuk SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro sendiri juga setiap hari Seninnya melaksanakan kegiatan upacara di lapangan basket SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Untuk peserta upacara bendera itu dari kelas 10 sampai kelas 12 tanpa terkecuali. Kemudian untuk petugas upacaranya itu dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro yang biasanya di sekolah negeri disebut OSIS, atau bisa jadi dari giliran kelas-kelas yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Kemudian seremonial lainnya yaitu SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro rutin mengadakan rapat dengan guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan wakil kesiswaan yang membahas tentang hasil belajar peserta didik. Kegiatan kurikuler ini merupakan kegiatan pokok yang diadakan dari lembaga sekolah. Di masa pandemi ini, SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro mengadakan pembelajaran melalui daring karena tidak bisa tatap muka. Pembelajaran daring ini dilakukan selama 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat selama 5 jam per hari, dimulai dari pukul 7 sampai 10.45 tanpa istirahat. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, yaitu 13 mata pelajaran, terdiri dari mata pelajaran pokok dan mata pelajaran kejuruan. Untuk kegiatan praktik sendiri yang seharusnya dilaksanakan 4 jam sehari, belum bisa dilaksanakan karena keadaan yang seperti ini. Namun, guru SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro memberikan video pembelajaran untuk mengganti kegiatan praktik tersebut. Pembelajaran daring ini dilakukan menggunakan Google Classroom dan juga grup WhatsApp, namun belum bisa menggunakan e-learning. Selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler sendiri merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan kurikuler. Di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro ini mengadakan kegiatan kokurikuler, yaitu yang pertama, latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan ini dilaksanakan menyesuaikan waktunya dan dipandu oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro dan bertujuan untuk membentuk jiwa kepemimpinan peserta didik. Kemudian ini peserta yang mengikuti latihan kepemimpinan ini diwajibkan kelas 11. Selanjutnya kegiatan kunjungan industri atau KI. Kegiatan kunjungan industri ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan praktik dimulai. Untuk waktunya menyesuaikan. Kemudian tempat-tempat yang dikunjungi itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Untuk jurusan teknik kendaraan ringan, biasanya SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro bekerja sama dengan Honda dan juga Daihatsu. Kemudian untuk teknik sepeda motor itu biasanya di perusahaan Astra. Untuk multimedia atau TI, yaitu RPL dan multimedia, biasanya di stasiun televisi atau di Microsoft. Untuk jurusan yang terakhir yaitu TPHP atau Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, biasanya di perusahaan-perusahaan makanan. Kemudian yang terakhir yaitu study tour. SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro ini mengadakan 2 study tour, yaitu study tour yang pertama itu dikhususkan untuk guru-guru, kemudian yang study tour kedua itu dikhususkan untuk peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Muhammadiyah 1 ini ada 2 pilihan, yaitu wajib dan peminatan. Untuk ekstrakurikuler wajib yaitu ada Hizbul Waton atau di sekolah negeri bisa disebut pramuka, dan juga bela diri yang disebut tapak suci dalam Muhammadiyah. Nah, untuk pelaksanaan ekstrakurikuler Hizbul Waton ini dan tapak suci juga dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7. Untuk pelaksanaan Hizbul Waton sendiri tempatnya di lapangan basket SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Kemudian untuk tapak suci berada di parkiran SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Untuk pesertanya, untuk peserta Hizbul Waton dan juga tapak suci itu diwajibkan kelas 10. Selanjutnya yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro telah menanamkan kebiasaan positif untuk peserta didiknya. Kebiasaan positif yang pertama yaitu kebiasaan positif tadarus. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari dan sebelum pelajaran dimulai selama 10 menit. Kegiatan tadarus ini wajib diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang kedua yaitu pembiasaan sholat duha. Kegiatan sholat duha ini dilaksanakan saat istirahat pertama.
kemudian dilaksanakan di Musola SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Yang ketiga yaitu pembiasaan positif sholat Jumat di sekolah. Kegiatan sholat Jumat di sekolah ini dilaksanakan setiap hari Jumat di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Kemudian tempat pelaksanaannya di Musola SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro. Untuk pesertanya yaitu mulai dari peserta didik, karyawan, guru. Kegiatan positif yang terakhir yaitu adalah keputrian. Kegiatan keputrian ini dilaksanakan pada hari Jumat ketika siswa laki-laki melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Kegiatan keputrian ini yaitu menjahit, kemudian membuat mading, kemudian membersihkan kelas, dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro ini yaitu agar mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih untuk mengenal kondisi lingkungan sekolah dan agar mahasiswa dapat terjun langsung ke lapangan persekolahan dan juga menjadi guru yang profesional. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.